hari ini. Recording in progress. Di bagian pertemuan ini yang minggu lalu sudah dibahas ya atau menceritakan mengenai refrigeran beserta karakteristik ya, refrigeran dan karakteristiknya. Kemudian ada beberapa refrigeran yang sudah tidak dipergunakan lagi, lalu berubah menjadi jenis refrigeran yang lain, yang bisa dikatakan refrigeran ini lebih ramah ya terhadap lingkungan. Nah, di bagian hari ini kita akan menceritakan mengenai part atau komponen di HVAC. Pada bagian ini akan dibahas tentang desain saluran udara. Jadi seperti apa pada saat melakukan desain atau membuat rancangan ya di HVAC. Oke, untuk layarnya sudah bisa terlihat share screen-nya. Di bagian share screen-nya sudah keluar ya. Sudah, Pak. Oke. Nah, ini merupakan desain saluran udara atau yang biasa dikenal dengan nama ducting ya. Kalau di minggu-minggu yang lalu kan sudah diceritakan apa itu ducting. Tapi kita di bagian ini kita akan mempelajari lebih jauh lagi mengenai desain saluran atau duct design. Oke, lalu yang selanjutnya ini merupakan bagian sederhananya ilustrasi dari ducting. Ini berdasarkan uh, ASRE ya, ASRE fundamental. Jadi desain dari ducting ini kurang lebih seperti ini. Ini merupakan desainnya. Jadi ada udara yang masuk, lalu pada saat udara masuk itu tidak langsung dipergunakan melalui harus melalui terlebih dahulu ada proses filter atau penyaringan untuk menyaring udara-udara yang akan dialirkan. Kemudian di bagian selanjutnya, ini adalah desain dari ducting. Yang pertama, proses perencanaan dan perancangan sistem saluran yang digunakan untuk menyalurkan udara dari satu titik ke titik lain. Ini adalah desain dari ducting tersebut. Tujuannya untuk bisa memastikan bahwa distribusi udara yang dikeluarkan atau udara yang dialirkan ini bisa efektif, nyaman, dan di bagian akhir ya bisa menghemat energi. Dengan tujuannya juga bisa mengurangi kebisingan karena pada saat udara dialirkan ada proses terjadinya friksi atau gesekan fluida dengan dinding. Nah, inilah fungsi desain ductingnya. Bagaimana ducting tersebut bisa mereduksi, mengurangi suara udara yang mengalir di dalam saluran tersebut. Fungsi dan tujuan dari ducting ini, yang pertama tujuannya adalah untuk mengalirkan udara segar. Udara segar itu ya udara bersih ya. Udara bersih ke dalam ruangan tertentu.
Kemudian selain mengeluarkan, ducting ini juga berfungsi untuk menghisap, menghisap yang dihisap udara kotor ya, udara kotor di dalam ruangan ini dialirkan melalui ducting, kemudian udara tersebut dikeluarkan. Selanjutnya, yang ketiga, menjaga kenyamanan, bagaimana thermal yang ada di dalam ruangan, serta distribusi udara panas yang di dalam ruangan ini bisa kenyamanannya bisa dikontrol. Itu tujuan dari uh, saluran ini dibuat. Lalu yang keempat, memastikan kualitas udara dalam ruangan tetap bersih, sehat, ventilasi yang tepat. Nah, ini bertujuan bagaimana ducting itu dibuat. Jadi pada saat mendesain ducting atau membuat saluran ya, pastikan bahwa keempat, satu, dua, tiga, empat ini bisa berfungsi dengan baik pada ducting tersebut. Jadi kalau misalkan ada bagian yang tidak didapatkan ya atau tidak diperoleh, berarti tujuan dari pembuatan ducting ini masih belum bisa bekerja dengan baik. Jadi harus bisa memastikan mampu mengalirkan udara segar, fungsinya membuang udara kotor, lalu memberikan kenyamanan, dalam hal ini suhu yang dialirkan di dalam ruangan, serta memastikan kualitas udara di dalam ruangan itu tetap sehat ya, dalam arti sudah dilakukan penyaringan. Jadi pada saat ducting itu dibuat, harus ada proses filter atau ada proses penyaringan. Oke, lalu yang berikutnya, nah ini merupakan bentuk berbagai macam uh, saluran udara. Ada yang bentuknya rektangular ya, ini seringkali ditemukan, rectangular duct, bentuk persegi, panjang. Bentuk ini umum digunakan di gedung, ini banyak ditemukan ya kalau misalnya pergi ke atau melihat ke tempat parkir, parkir gedung ya, ini gedung di bawah atau lantai ground ya, lantai parkir, ini ada di, biasanya ada di mall, banyak sekali saluran yang berbentuk rektangular. Kenapa ini dibuat? Ya karena tujuannya adalah untuk mudah disesuaikan dengan ruangan yang sempit ya di bagian instalasinya. Selanjutnya ada berbentuk lingkaran, circular duct, bentuknya lingkaran mudah ya, ya bayangkan saja seperti ini lingkaran. Kalau yang ini bentuknya rektangular, artinya berbentuk persegi, persegi panjang. Bentuk lingkaran lebih efisien secara hidrolik, teorinya ya, secara hidrolik kenapa lebih efisien ya karena tidak ada sudut, tidak ada sudut ya, kalau lingkaran kan ada, nah ini adalah sudutnya. Sedangkan kalau lingkaran kan tidak memiliki sudut. Jadi secara hidrolik lebih efisien karena gesekan udara lebih kecil sehingga kehilangan drop atau pressure ya, tekanan pressure dropnya lebih rendah. Itu untuk yang kondisi sirkular. Lalu ada lagi yang dibuat salurannya berbentuk oval, gabungan antara persegi panjang dan lingkaran. Jadi sesuai dengan
namanya ini merupakan kombinasi bentuk persegi panjang, sebagian berbentuk persegi panjang, dan bagian lagi berbentuk lingkaran. Digunakan di area yang sempit, tetapi ingin efisiennya hampir ya, hampir mendekati yang berbentuk sirkular. Nah, ini adalah tujuan kenapa dibuatnya berbentuk oval. Dengan tujuan untuk menghasilkan efisien yang lebih baik jika dibandingkan dengan rectangular duct. Oke, lalu yang berikutnya, saluran udara ini dapat dibedakan berdasarkan bentuk dan material. Kalau yang tadi kita bicara tentang bentuk, ini yang berikutnya berdasarkan material. Material itu bahan ya, bahannya terbuat dari apa? Berbahan apa? Yang pertama ada yang berbahan galvanis, ini paling umum dipergunakan karena kuat dan tahan lama. Lalu ada lagi menggunakan aluminium, bebannya lebih ringan ya dibandingkan dengan galvanis, serta korosinya lebih sedikit. Kemudian ada berbahan fleksibel duct. Fleksibel duct ini mudah dipasang di area sulit. Area sulit itu bisa diartikan sebagai area yang mempunyai banyak sudut. Jadi kalau ruangannya berbelok atau ada sudut tertentu, ini akan lebih mudah ya menggunakan bahan yang fleksibel. Tetapi dari bahan ini memberikan kehilangan tekanan yang lebih tinggi. Jadi pressure drop-nya yang dimiliki atau pressure drop yang dihasilkan itu tekanannya lebih tinggi. Lalu ada lagi yang berbahan fiberglass. Untuk bahan fiberglass sekaligus bisa mereduksi suara, tetapi lebih dalam hal untuk ininya lebih cost-nya lebih tinggi ya, biayanya lebih tinggi dan rawan kerusakan secara mekanik. Artinya gampang ini ya, gampang rusak karena berbahan fiber atau gampang pecah sehingga ini lebih rawan rusak secara mekanik. Oke, lalu yang bagian berikutnya ini merupakan 4 bagian atau bisa dikatakan 4 pilar pada saat mendesain ducting. Yang pertama itu kita harus bisa mengetahui berapa kecepatan yang ingin dialirkan di dalam ducting tersebut. Jadi harus bisa tahu nilai kecepatannya, berapa nilainya. Kemudian dengan mengetahui nilai kecepatan, nanti bisa didapatkan tekanannya berapa, tekanan yang dikeluarkan dari ducting. Selanjutnya, yang berikutnya adalah space. Space ini seperti apa model ducting yang digunakan, kemudian bahan apa yang dipergunakan. Selanjutnya, nilai noise. Noise ini berperan terhadap suara yang ditimbulkan pada saat ada udara yang mengalir di dalam saluran tersebut. Apakah suaranya cukup bising? Maksudnya
cukup berisik ya atau tinggi, atau suaranya nilainya kecil, artinya ya tidak terlalu berpengaruh terhadap lingkungan sekitarnya. Kemudian yang keempat, ini juga harus berhubungan dengan cost yang dikeluarkan. Jadi berapa biaya atau anggaran yang dikeluarkan itu juga ya harus mempertimbangkan ya. Di bagian akhir ya memang yang paling berperan itu adalah uh, ininya biayanya. Jadi kalau biayanya terlalu besar, ya walaupun secara teknologinya oke, ruang space-nya oke, tingkat kebisingannya yang direduksi juga bisa baik, tetapi biaya anggaran yang dikeluarkan cukup besar. Nah, ini juga yang menjadi suatu problem ya pada saat mempertimbangkan bagaimana pemilihan uh, desain saluran tersebut. Oke, lalu yang berikutnya prinsip dari ducting atau bagian ini. Yang pertama, saluran itu fungsinya untuk mengalirkan udara, airflow, dan velocity. Kecepatan udara harus dijaga dengan baik, dijaga baik ya, agar distribusinya bisa merata dan tidak mengeluarkan suara. Nah, ini yang uh, perlu diperhatikan pada saat mendesain ducting. Umumnya, udara yang mengalir di saluran ducting ini range-nya itu dengan kecepatan 6 sampai 10 meter per second. Kemudian kalau di daerah industri salurannya lebih tinggi lagi ya karena untuk proses sirkulasi yang lebih cepat dan proses pendinginan atau proses eh, pengontrolan dari suatu sistem sehingga diperlukan nilainya 10 sampai 20 meter per second. Lalu circular duct yang berbentuk lingkaran ya, yang bentuk ductingnya ini berbentuk lingkaran, cenderung lebih efisien karena friksinya lebih kecil. Ini yang pertama ya, sebagai gambaran bagaimana desain duct ini dibuat. Kecepatan udara, lalu nilai kecepatannya, dan circular duct ini lebih efektif karena bisa lebih efisien jika dibandingkan dengan model berbentuk persegi atau oval. Oke, lalu yang selanjutnya adalah gambaran yang tadi ya. Ini menceritakan berapa nilai kecepatan maksimum, kemudian tekanan kecepatan maksimum. Ini teori yang tadi yang diceritakan, ini kalau di fluid mekanik ini kan alirannya seperti ini ya. Pada bagian yang mendekati dinding, ini kan dekat dengan dinding, ini sama, dekat dengan dinding, ini kecepatannya V-nya bernilai sama dengan 0, ini juga sama ya, V-nya sama dengan 0. Nah, kecepatan maksimumnya berada pada bagian tengah, ini adalah V maksimumnya. Berapa nilai maksimum kecepatannya? Nanti misalnya ini bisa didapatkan, tadi kalau nilainya itu adalah 10 meter per second, nah berarti nilai maksimumnya ada di
bagian tengah. Kenapa itu bisa terjadi? Karena pada bagian ini faktor friksi, friksi itu gesekan ya, gesekan dengan dinding ini sudah mulai berkurang. Jadi tidak ada friksi lagi, sehingga dengan tidak adanya friksi, laju aliran udaranya akan mengalir lebih cepat di bagian tengah. Oke, lalu yang berikutnya kehilangan tekanan atau yang biasa dikenal dengan nama pressure loss atau pressure drop. Itu adalah kehilangan tekanan. Tekanan menurun ini dikarenakan adanya faktor gesekan. Yang pertama ada faktor gesekan, lalu tekanan juga mengalami penurunan karena ada tikungan. Tikungan itu belokan ya. Jadi kalau misalnya salurannya lurus awalnya, lalu berbelok 90 derajat. Nah, ini akan mengalami penurunan tekanan. Kemudian karena ada kondisi tertentu lagi di dalam ruangan tersebut, salurannya berbelok lagi menjadi misalnya di bagian ini eh, berbelok menjadi 45 derajat. Nah, terjadilah pengurangan. Semakin banyak belokan, semakin banyak tikungan ya. Tikungannya ada lagi berbelok, ini tikungan satu, kemudian berbelok lagi di bagian ini yang kedua, lalu berbelok lagi bagian sini ketiga, kemudian berbalik lagi ini keempat, maka nilai pressure loss-nya atau kehilangan tekanannya itu akan semakin besar. Jadi eh, pengurangan tekanannya akan semakin besar. Kemudian cabang. Cabang itu ya mudah ya, kalau misalnya alirannya satu, kemudian terbagi. Ada cabang pertama, kemudian ada cabang kedua. Ini juga akan menimbulkan pengurangan tekanan. Lalu ada namanya transisi. Transisi itu artinya perubahan. Jadi misalnya alirannya ini katakanlah misalnya 0,5 meter ya diameternya. Kemudian ada perubahan pembesaran pembesaran saluran. Nah, salurannya berubah yang awalnya 0,5 diameternya berubah menjadi 1 meter. Ini ada perubahan secara transisi, jadi ada perubahan dari kecil menjadi besar atau dari besar menjadi kecil. Inilah yang menyebabkan tekanannya mengalami penurunan. Jadi aliran udaranya kan mengalir di sini, kemudian terjadi perubahan permukaan, luas permukaannya mengalami perubahan, nanti berpengaruh terhadap nilai pressure loss-nya. Desain duct harus meminimalkan tekanan. Jadi pada saat melakukan desain ini pastikan bahwa nilai tekanannya itu bisa diminimalkan, bisa dikecilkan ya. Minimal itu artinya dikecilkan. Supaya blower tidak terlalu besar atau terlalu banyak energi yang dikeluarkan.
Ya, tujuan akhirnya supaya bisa menghemat energi. Intinya seperti itu. Nah, bagaimana pada saat mendesain ducting ini, pressure loss-nya atau kehilangan tekanannya itu lebih rendah. Tujuannya supaya tidak banyak energi yang dikeluarkan. Nah, ini merupakan governing equation atau persamaan yang bisa dipergunakan. Yang pertama, untuk mengetahui berapa besar perubahan nilai tekanan. Jadi tekanan masuk di saluran awal, di saluran masuk dengan tekanan yang keluar. Itu nanti kita bisa hitung delta P-nya, ini kehilangan tekanan. F ini adalah faktor gesekan. Faktor gesekan itu nanti bisa dilihat nilainya ya. Jika nilai ini dipengaruhi untuk faktor gesekan, ini dipengaruhi oleh kekasaran permukaan saluran di dalam pipa. Jadi semakin kasar atau semakin lama kotoran banyak yang menempel di saluran ducting ini, maka nilai delta F-nya, faktor friksinya akan semakin besar nilainya. Lalu panjang duct. Jadi ducting yang panjangnya 10 meter dengan ducting yang panjangnya hanya 5 meter, itu akan mempunyai perbedaan kehilangan tekanan. Jadi semakin panjang ductingnya, maka nilai kehilangan tekanannya juga akan semakin besar. Kemudian nilai D, D ini ada hubungan dengan diameter dari ducting, berapa diameternya, ini bisa dilihat ya, nilai diameternya, dan selanjutnya adalah kecepatan udara, berapa besar kecepatan udara yang mengalir di dalam ducting tersebut. Selanjutnya nilai densitas fluida kerja yang mengalir di dalam ducting. Ini menggunakan fluida apa? Jika menggunakan udara, berarti harus mengetahui terlebih dahulu densitas udaranya, kerapatan dari udara yang mengalir di dalam ruangan atau di dalam ducting tersebut. Oke, ini merupakan teori berikutnya yang tadi sudah diceritakan, bagaimana kerugian atau pressure loss itu terjadi. Ini merupakan ilustrasi ya, ilustrasi. Jadi kalau disimulasikan dengan menggunakan CFD, Computational Fluid Dynamics, kondisi ini bisa terlihat. Ada namanya vorticity. Di bagian sini terlihat ya. Ini arah aliran atau vektor yang ditimbulkan. Di sini ada vorticity. Nah, warna biru, ini ada warna biru. Ini aliran kita namakan dengan namanya mainstream. Mainstream ya, mainstream itu aliran utama. Aliran utama. Aliran utama ini adalah aliran yang pertama kali masuknya dari sini. Ini kan masuknya dari sini ya, saluran utamanya. Nah, semestinya idealnya aliran itu semuanya mengalir ke sini. Idealnya ya, idealnya mengalirnya seperti ini semuanya. Tetapi karena di si bagian ini ada radius, ini ada radius, artinya ada lengkungan, ini radiusnya ini. Nah, ini adalah radiusnya. Inilah yang menyebabkan timbulnya vorticity.
Jadi ada vorticity itu keluar karena ada radius atau belokan. Nah, dengan dipasangnya radius belokan ini menyebabkan kerugian tekanan. Jadi tekanannya mengalami kerugian. Yang awalnya ya, misalkan katakanlah di titik ini, kita ilustrasikan di gambar ini, di titik masuk, ini titik masuk ya, titik masuknya, nah di titik ini ada titik masuk, katakanlah tekanannya 10 bar ya. Karena ada vorticity, ada vortex, ada lekukan ya mengalir di sini. Ada sebagian yang tetap mengalir keluar, tetapi ada sebagian yang berlawanan arah. Jadi bisa dilihat ya di bagian ilustrasi ini kan terlihat dengan jelas arah panahnya ini berbalik ya, ini berbalik. Nah, ini kan arah panahnya dari bawah ke kanan, kemudian ini arahnya melawan arah atau berbalik dia. Nah, perlawanan arah inilah yang menjadikan penyebab turunnya tekanan. Jadi kerugian tekanan itu ditimbulkan adanya radius. Lalu selain adanya tekanan juga ditimbulkan oleh adanya faktor di dinding ini, adanya faktor gesekan atau friksi. Ini yang menyebabkan kerugian tekanan. Jadi kerugian tekanan itu ya ditimbulkan yang pertama ada faktor radius dan faktor gesekan. Nah, ini sebagai desain atau yang merancang ducting tersebut harus mampu untuk menghitung berapa perubahan tekanan. Tekanan yang ada di sini, di saluran masuk, dengan tekanan yang ada di saluran keluar. Jadi kalau misalkan tekanannya di sini sudah melemah, melemah itu ya artinya tidak ada tekanan lagi, nol, ya percuma saja artinya ducting itu di diletakkan sampai ke ruangan tertentu karena tidak mengeluarkan lagi udara. Nah, jadi harus bisa memperkirakan berapa tekanan yang akan keluar di ruangan atau di saluran tertentu. Oke, sampai sini ada diskusi dulu atau ada yang mau ditanyakan untuk materinya? Cukup mudah ya, bisa dipahami. Kemudian untuk suaranya stabil ya, bisa terdengar dengan jelas di virtual Zoom-nya untuk suaranya. Jelas, Pak. Oke, kalau tidak ada saya akan masuk lagi ke materi berikutnya. Nah, ini yang tadi hal-hal yang menyebabkan penurunan tekanan. Yang pertama karena ada gesekan, kemudian pengurangan kecepatan, pengurangan tekanan ini terjadi karena ada tadi namanya cabang. Cabang juga bisa menyebabkan penurunan tekanan. Lalu di bagian ini perubahan
saluran. Jadi saluran mengalami perubahan saluran. Oke, lalu bagian selanjutnya adalah ada namanya diverging, aliran yang membelah, diverging flow. Kemudian ada converging, jadi aliran yang bisa dikatakan bergabung ya atau menyatu di dalam ducting tersebut. Yang pertama untuk aliran diverging ini udara dari saluran utama membelah ke cabang. Sudut percabangan umumnya biasanya 45 derajat. Ini sangat penting ya, sangat krusial. Sudut yang lebih tajam tujuannya untuk mengurangi timbulnya aliran turbulensi. Kenapa aliran turbulensi ini dihindari atau dikurangi? Karena aliran turbulensi ini bisa menyebabkan penurunan tekanan. Jadi tekanannya mengalami penurunan. Itu yang dihindari atau dikurangi ya. Lalu ada lagi aliran converging flow atau aliran menyatu. Untuk aliran yang menyatu ini kondisinya udara dari cabang menyatu kembali ke saluran utama. Perbedaan kecepatan antar cabang dan saluran utama dapat menciptakan suction. Suction itu efek hisap atau benturan semacam impact. Jadi udara dengan udara itu bisa saja saling bertabrakan ya. Lalu terjadilah aliran yang bisa dikatakan alirannya menyatu, timbul mixing di dalam saluran tersebut. Oke, selanjutnya prinsip dari bagian ducting. Berikutnya distribusi dan keseimbangan airflow-nya. Saluran harus dirancang agar setiap ruang menerima aliran udara. Ini juga harus dipastikan bahwa setiap ruangan ini harus dipastikan aliran udaranya sesuai kebutuhan. Lalu mempergunakan balancing damper untuk mengatur aliran udara, menghindari duct terlalu panjang, terlalu banyak lekukan atau belokan yang tajam. Ini menyebabkan aliran tidak merata, kemudian penurunan tekanan. Jadi tekanannya bisa mengalami penurunan. Oke, lalu bagian selanjutnya ini bagian adalah anatomi ya, atau bagian apa saja yang terlibat di saluran tersebut. Ada namanya pertama itu fan, kipas ya, karena fan ini yang memberikan tekanan, kemudian memberikan kecepatan. Selanjutnya tahap kedua masuk ke bagian penyaringan, filter. Di sini ada terlihat ya, ada ilustrasi filter penyaringan udara. Setelah udara tersebut diperkirakan sudah tersaring,
atau sudah bersih, ini baru masuk ke saluran utama, main duct-nya. Ini akan masuk ke bagian ini untuk dialirkan ke dalam ruangan. Nah, pada bagian inilah tadi ada namanya cabang ya, percabangan yang awalnya kan ini satu cabangnya hanya satu, lalu terbagi menjadi dua cabang. Nah, di bagian dua cabang ini umumnya terjadi penurunan tekanan, terjadi penurunan tekanan. Karena terjadi penurunan tekanan, nanti berpengaruh terhadap udara yang akan dikeluarkan. Nah, lalu pertanyaannya, siapa yang paling berperan dari komponen ini jika terjadi penurunan tekanan? Nah, yang berperan adalah yang pertama fan-nya atau kipas ini jika terjadi penurunan tekanan harus ditingkatkan. Misalnya kecepatannya dinaikkan jika tekanannya di sini sudah berkurang, sehingga nanti udara yang dialirkan bisa lebih eh, sesuai ya dengan kebutuhan yang diperlukan di dalam ruangan tersebut. Kemudian apakah fan saja yang berperan? Oh, ternyata tidak. Banyak ya. Yang pertama juga harus memperkirakan filternya. Apakah filternya sudah bersih atau sudah dilakukan perawatan atau pembersihan? Karena jika banyak kotoran yang menempel di sini atau partikel-partikel yang ada di bagian ini, di bagian penyaring ini, memberikan pengaruh terhadap penurunan tekanan. Jadi harus dipastikan juga apakah filternya dalam kondisi dibersihkan secara rutin atau perawatan secara maintenance ya per bulan atau per minggu. Ini juga harus dipastikan. Jadi harus bisa memperkirakan bagaimana sistem secara keseluruhan bisa bekerja dengan baik. Kemudian yang selanjutnya ini merupakan peta jalan secara konseptual ya. Ada namanya ductingnya mengalir seperti ini, udaranya harus terlebih dahulu menetapkan bebannya berapa, lalu pilih unit thermal yang sesuai di dalam sistem tersebut. Kemudian harus bisa menentukan rute. Rute itu jalan dari ducting ini akan mengalir atau akan didistribusikan kemana, ke dalam ruangan apa atau ke dalam bentuk seperti apa. Dan di bagian selanjutnya harus bisa mengetahui segmentasi atau bagian-bagian dari saluran tersebut. Ini adalah bagian masuk dan ini adalah bagian keluar. Nah, ini yang perlu diketahui pada saat desainnya keluarnya di dua cabang, cabangnya berbentuk ini ya, misalkan ilustrasinya berbentuk seperti huruf L, ini akan berbeda dengan cabang jika cabangnya itu yang satu lagi berbentuk huruf Y atau dua cabang ya, cabang yang berbentuk huruf L dan cabang yang berbentuk huruf Y. Itu akan berbeda perubahan nilai tekanan yang dikeluarkan. Nah, hal inilah yang perlu dikarakteristik
atau diketahui berapa besar nilai perubahan-perubahan tekanan yang terjadi. Jadi pada saat melakukan desain ducting itu, kita harus mempertimbangkan berbagai macam hal, bagaimana bentuk salurannya, kemudian panjangnya, apakah banyak lekukan atau banyak tikungan, lalu radiusnya seberapa tajam, seberapa ekstrim, maka semuanya harus dipertimbangkan. Sehingga pada saat udara tersebut dialirkan atau dikeluarkan, maka udaranya bisa sesuai dengan keperluan. Oke, lalu yang berikutnya perhitungan juga beban fan atau beban kipas, lalu tata letaknya seperti apa? Apakah posisi ductingnya ya ini di atas atau berada di bawah, itu juga harus diperhatikan. Selanjutnya penyimbang balancing ya, jadi udara ini harus diseimbangkan. Artinya misalnya jika tekanannya yang keluarnya di sini satu ya ilustrasinya, ini juga harus satu juga. Jadi tidak misalnya tidak tidak merata. Kalau misalnya di sini satu nilai tekanannya, tetapi pada saat di bagian ini nilainya tekanannya 0,1. Nah, itu sudah mengalami perubahan. Jadi artinya salurannya ketika di bagian ini dikeluarkan udaranya, ini harus dalam kondisi yang balance, seimbang. Antara sisi kiri dengan sisi kanan atau sisi satunya dengan sisi yang lain. Itu harus sama atau balance udara yang dikeluarkan dalam halnya ya nilai tekanannya sama dan nilai kecepatannya sama. Kemudian mempertimbangkan juga noise. Noise itu kebisingan. Kebisingan udara yang ditimbulkan karena ada faktor gesekan. Faktornya bisa disebabkan karena ada faktor friksi atau gesekan antara udara dengan dinding di dalam ducting tersebut. Jadi harus diperhatikan apakah ada friksi yang cukup besar ya. Jadi pada saat melakukan instalasi ducting, seringkali dilakukan pengujian noise. Ini seberapa bisingkah ruangannya atau seberapa besar gesekan udara yang ditimbulkan di dalam ducting tersebut pada saat udara dialirkan. Jadi cukup banyak ya untuk melihat desain yang bagus pada ducting itu banyak sekali yang dipertimbangkan. Dalam hal ini ada faktor kebisingan, kemudian faktor lekukan, radius, lalu keseimbangan antara nilai udara yang dikeluarkan di satu sisi yang pertama dengan sisi yang kedua. Bagian yang lain juga harus mempertimbangkan peletakan dari ductingnya, apakah diletakkan di atas atau diletakkan di bagian bawah. Ini juga yang menjadi pertimbangan. Kemudian beban dari fan, beban dari kipas, itu juga harus diketahui. Nanti kalau misalnya kipasnya ini overload atau kelebihan beban ya, karena terlalu besar beban yang dipergunakan, nanti berpengaruh terhadap umur kipas atau umur pakai ya, umur pakai dari kipas tersebut. Nah, jadi kalau misalnya umur pakainya singkat ya berarti seringkali mengganti
fan-nya atau mengganti kipasnya. Ini nanti akan berhubungan lagi dengan pembiayaan atau maintenance yang dihabiskan. Itu semua harus diperhitungkan. Jadi harus memperhitungkan semua aspek ya pada saat melakukan desain ducting. Oke, lalu bagian berikutnya bagaimana mengelola problem atau rintangan yang didapatkan pada saat ducting ini dipasang. Bisa saja ducting ini aliran udaranya terlalu besar ya, terlalu tinggi. Jadi alirannya terlalu besar, kemudian tekanannya terlalu besar. Apa yang dilakukan dengan cara memasang namanya damper? Damper ini penyeimbang. Jadi kalau di pompa tadi kan selain dari pompa ya, dari bukan pompa, kipas atau fan-nya tadi, itu bisa diatur kecepatannya berapa, tekanannya berapa, kemudian kita juga bisa mengatur secara manual di ducting tersebut. Jadi ada pengaturan untuk membuka salurannya. Jadi salurannya ini apakah akan dibuka secara penuh, secara maksimal, atau dibuka hanya nilainya itu setengah, setengah, setengah pembukaan ya. Jadi sebagian lagi ditutup. Nanti tujuannya untuk menurunkan tekanan. Jadi kalau tekanannya terlalu besar di saluran keluarnya, ini bisa diatur pada bagian sini, ada pada bagian dampernya. Jadi bisa diatur nilai tekanannya. Oke, sampai sini ada diskusi atau ada yang mau ditanyakan untuk materi yang tadi? Ya, jika tidak ada, saya akan masuk ke ini untuk yang siapa temannya yang di bagian ini belum melakukan presentasi tugas kelompok, sudah diinfokan belum? Yang melakukan magang, Sudah, Pak. terus apa informasinya? Belum ada informasi lagi sih, Pak, dari dia. Cuma saya udah nginfoin. Oke, berarti kalau tidak ada ya sudah, berarti nilai ininya kosong ya, nilai tugas kelompoknya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan untuk materi yang tadi, saya akan input absensi kehadiran di pertemuan ini, pertemuan ke-15. Supaya mudah input absensinya bisa mengaktifkan kameranya ya. Jadi bisa terlihat di virtual Zoom untuk tampilannya. Oke, ini di layarnya sudah keluar ya untuk share screen-nya. Yang pertama ini untuk mata kuliah ini ya, Heating, Ventilating, and Air Conditioning. Yang pertama, Ahdan Rafib. Hadir, Pak. Oke, ada ya. Kemudian yang kedua, Alfarel Haki. Hadir, Pak. Oke, lalu yang berikutnya, Brian Zandermus Donuhulu.
Apakah ada di Zoom-nya? Tidak ada ya. Kemudian chat Bubun Bunyamin. Sekali lagi pengulangan ya. Tidak ada ya chat Bubun Bunyamin. Kemudian yang selanjutnya Fabio. Hadir, Pak. Ada ya? Oke. Lalu Fahrullah Makmun. Hadir, Pak. Kemudian Fajar Aditya. Hadir, Pak. Oke, lalu yang selanjutnya Irsyada. Irsyada ini yang magang ya. Irsada Ahmad Altaf ya. Oke. Ini di input magang MBKM. Kemudian Jauza. Hadir, Pak. Oke. Lalu yang berikutnya Kalisa Nada Putri. Hadir, Pak. Kemudian Maulana. Hadir, Pak. Selanjutnya Muhammad Raka. Sekali lagi ya, pengulangan ya untuk namanya. Muhammad Raka. Tidak ada ya. Oke, Muhammad lalu Raka hadir Pak, maaf Pak, baru login lagi tadi keluar tiba-tiba. gimana? Muhammad Raka hadir. Oke. Selanjutnya Muhammad Nabil. Ini yang MBKM ya. Lalu Muhammad Rafli. Hadir, Pak. Ada ya. Selanjutnya Naufal. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Raden Gibran, Muhammad Gibran. Ini MBKM ya. Kemudian yang berikutnya Rahmat Aji. Hadir, Pak. Oke. Lalu yang terakhir ini Randy. Randy ini MBKM juga ya. Ya, ini adalah absensi kehadiran untuk mata kuliah HVAC, Heating, Ventilating, and Air Conditioning pada kelas A ya, di pertemuan ke-15 dan semuanya sudah terinput ya untuk absensi kehadirannya. Tidak ada lagi ini ya yang menanyakan. Kalau tidak ada, saya akan input absensi kehadiran di pertemuan ke-15. Ya, oke. Untuk materi yang tadi ada diskusi atau ada yang mau ditanyakan tentang pembuatan atau desain ductingnya? Kalau tidak ada, saya rasa cukup di siang hari ini ya untuk mata kuliah HVAC.
Kemudian untuk materinya secara lebih komprehensif lagi nanti bisa buka di ebook yang dikirimkan di Google Classroom untuk materinya. Dan di bagian akhir, jika tidak ada pertanyaan untuk virtual Zoom-nya, saya nonaktifkan. Saya ucapkan selamat